Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kitab Al-Ibanah wal Ifadah ya. Jadi kitab ini, kitab Ibanah wal Ifadah itu kitab fi ahkamil haid, kitab yang membahas tentang permasalahan seputar haid wan nifas wal istihadah, nifas dan istihadah, dan dibuat oleh Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abdul Qadir As-Saqaf. Kita akan bahas biografinya ala madhabi al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, kita akan bahas dulu. Ini adalah cover Al-Ibanah wal Ifadah. Bukunya berwarna hijau. Ini adalah muallifnya, penyusutnya. Kita akan bahas dulu siapa sih sebenarnya As-Sayyid Abdurrahman ibni Abdullah ya. Ini adalah profesor doktor sebenarnya ya, As-Sayyidnya. Baik, yang pertama biografi dari mualif atau penyusun kitab ini, yaitu Profesor Dr. Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abdul Qadir As-Saqaf atau Asghaf. Nah, Said Abdurrahman ini merupakan kepala dari program studi fikih dan usul fikih di Fakultas Syariah dan Qanun atau Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Al-Ahqaf ya di Yaman. Nah, beliau ini lahir di tahun 1976 di 7 Maret ya, 1976 atau fi as-sabi di 7 Rabiul Awal 1396 Hijriah. Nah, masa kecil beliau ini dihabiskan di ribat di beberapa pesantren yang ada di Tarim di Yaman ya. Kemudian beliau ini menyelesaikan S1-nya di bidang syariah, dan pada Qanun di tahun 1999, dan program magisternya beliau rampungkan di tahun 2004, sedangkan doktoralnya selesai pada tahun 2013. Nah, semuanya ada di Universitas Al-Ahqaf dan konsentrasi penuhnya pada usul fikih. Nah, ayah dari dua putra beliau ini mempunyai darah syarif ya. Darah syarif. Ternyata juga beliau ini merupakan keturunan seorang alim, seorang ulama yang besar di Yaman, yaitu Imam Toha Ibn Umar As-Sofi As-Saqaf, yang pernah didoakan oleh Habib Ahmad bin Alawi Bajahdab ya, seorang wali pemuka keturunan Rasulullah, yang didoakan agar keturunannya ini menjadi penjaga ilmu hingga akhir kiamat. Tak heran ya jika keilmuan beliau ini sangatlah luar biasa. Baik, kita akan langsung, itu adalah biografi dari tadi As-Sayyid Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abdul Qadir As-Saqaf. As-Saqaf ini biasanya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Al-Asghaf ya, As-Saqaf. Kita langsung saja ke takdim. Ini adalah kalimat apresiasi dari biqalami Syekh Muhammad ibni Ali Al-Khatib. Siapa itu Syekh Muhammad ibni Ali Al-Khatib? Ini Al-Mudarris biribatit Tarib, seorang pengajar di ribat Tarib, kayak lembaga pendidikan gitu ya, seperti pesantren di Tarib. Wa udwun majlis lifta, dia juga merupakan anggota dari majelis fatwa ya. Wal muhadir bi kulliyatis syariah wal qanun jami'atul ahqaf, dan seorang muhadir, dosen bi kulliyah, fakultas ya, fakultas syariah. Kalau jurusan itu kism. Nah, ini bikulliyah syariah, di fakultas syariah wal qanun dan hukum Jamiah Al-Ahqaf, Universitas Al-Ahqaf. Ini adalah kalimat apresiasi dari Muhammad bin Ali. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-qail. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalam, salawat serta salam kepada Sayyidina Muhammad al-qail yang bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
barang siapa yang diinginkan kebaikan daripadanya, yang Allah inginkan kebaikan daripadanya, yufaqihu fiddin, maka dia akan dipahamkan dalam permasalahan-permasalahan ad-din, agama. Wa alihi al-akramin wa sabi al-hadina murtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du faqad ittala'tu, telah saya teliti, telah saya telah saya telaah ya, telah saya telaah ala risalah al majmu'ah fi ma yata'allaqu bil haid wan nifas wal istihadah, sebuah penelitian yang dikumpulkan fi ma yata'allaqu, yang berkaitan erat dengan al haid, nifas dan istihadah, allati, yang jama'aha as-sayyid al-fadil, yang dikumpulkan oleh as-sayyid al-fadil al-mujtahid fi talabil ilmi asy-syarif, mujtahid seorang yang gigih dalam fi talabil ilmi asy-syarif, dalam mencari ilmu yang mulia. Al-alam al-munif, al-alam al-munif ini adalah ulama hebat ya. Kemudian al-muhaqqiq an-nabi, al-muhaqqiq ini sang pemberi al-muhaqqiq yang pentahqiq ya, pentahqiq yang teliti, yang memberikan tahqiq hak, memberikan hak paten lah gitu lah, pentahqiq yang teliti. Kemudian muhibbul ilmi wa ahlihi, pencinta ilmu dan ahlunnya, masternya, as-sayyid asy-syarif Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abdul Qadir ibni Husain ibni Abdullah ibni al-Habib al-Allamah al-Hasan ibni al-Habib al-Allamah Imam Wadil Ahqaf, Imam Lembah Ahqaf, al-Imam Saqaf ibni Muhammad as-Saqaf ya. Jadi di sini Syekh Muhammad ibni Ali al-Khatib telah menelaah dari tulisan Sayyid Asy-Syarif Abdurrahman ya. Nah, dikatakan bahwa faqad hawat hadhihi risalah ma yata'allaqu bil haid wan nifas wal istihadah min asy-syurut wa mu'zamil ahkam, telah terinci atau telah masuk. Jadi buku ini syarat ya, penuh dengan penjelasan tentang hukum-hukum haid, nifas dan istihadah dengan ringkas dan gaya bahasa yang mudah dipahami. Wa in saghura hajmuha faqad azura ilmuha, walaupun kecil, bukunya kecil ya, tapi ilmunya sangat luas. Faman haqqaqa ma fiha minasyurut wal ahkam kafathu ghaliban anil kutub al mutawwalah fajazallahu muallifaha khairul jaza wa katsara min amsalih wa kasara wa kaifa la yakunu ya. Nanti dulu. Jadi meskipun tipis, buku ini penuh dengan kandungan ilmu ya, sehingga siapa saja yang menguasai ilmu buku ini, isinya mungkin cenderung tidak perlu lagi merujuk kepada kitab-kitab yang besar untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan haid, nifas dan istihadah ya. Semoga Allah memberikan ganjaran yang besar bagi penulis dan Allah memperbanyak sosok-sosok yang seperti beliau ini. Dan dikatakan tadi wa kaifa la yakunu dzalika, bagaimana enggak ya, bahwa beliau ini min dzurriyyatil Imam Thaha ibni Umar as-Safi as-Saqaf, bahwa beliau ini, penulis ini, penyusun buku ini adalah min dzurriyyatil Imam Thaha, keturunan dari Imam Thaha ibni Umar as-Safi as-Saqaf al-muntasibina ilahi, yang dinasabkan kepadanya,
al-mad'uwi li dzurriyyatihi bi baqa'il ilmi, yang didoakan untuk keturunan-keturunannya ini menjadi baqa'il ilmi fihim ila yaumil qiyamah, yaitu penjaga ilmu sampai hari kiamat, minal habib al-imam al-arifillah Tankib as-Sada al-Alawi Ahmad Ibni Alawi Bajahdab, ya, didoakan langsung oleh Ahmad Alawi Bajahdab. Waqad tahaqqaqa ad-du'a fi dzurriyyatil Habib Toha ila yaumina hadza, dan doa itu menjadi kenyataan dengan munculnya as-Sayyid, atau yang munculnya penulis ini, wa minhum jami'u hadhihi risalah, yang telah mengumpulkan tentang risalah ini. Wa nas'alullah ayyanfa bihadhihi risalah wa yuwaffiqana wa muallifaha lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah menjadikan karya ini bermanfaat bagi umat Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan tuntunan kepada segala yang Allah cintai dan ridhoi untuk penulis dan untuk kita semua. Semoga salawat dan salam tercurah untuk Sayyidina Muhammad, keluarga dan sahabatnya, dan alhamdulillahirabbil alamin. Qala dzalika wa katabahu al-faqir ila afi rabbih al-mujib Muhammad bin Abli ibni Abdurrahman ibni Abi Bakr al-Khatib. Ditulis oleh al-faqir, ya, mudah-mudahan Allah menjawab doanya, Muhammad ibni Ali ibni Abdurrahman bin Abu Bakar al-Khatib. Ditulis di tahun 1424 Hijriah. Berikut ini adalah pendahuluannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa ba'du, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala muslimin, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Di sini footnote-nya, rawahu Ibnu Majah bab fadlu ulama wal has ala talabil ilmi. Fal hadis, jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Fal hadis, hadis ini yufidu wujubat ta'allumil ilmi. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana wajibnya mencari ilmu. Wa minal ilmi al-wajib 'alal mar'ah, dan pengetahuan atau ilmu yang wajib tentang perempuan, an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haid, yaitu ilmu yang berkaitan erat tentang hukum-hukum atau tentang perkara haid, wan nifas wal istihadah, nifas dan istihadah. Fa in kana zawjuha aliman lazimahu ta'limuha wa illa falaha al-khuruj li su'alil ulama, bal yajibu 'alaiha al-khuruj li su'alil ulama wa yahrumu 'ala zawj ayyamna'aha illa ayyas'ala huwa wa yukhbiruha. Jadi singkatnya seperti ini, bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Nah, hadis ini menunjukkan kewajiban untuk belajar, dan di antara ilmu yang wajib dipelajari oleh perempuan adalah perkara-perkara yang ia perlukan, seperti contoh-contohnya ahkamul haid, hukum-hukum haid, nifas dan istihadah. Kemudian jika ia memiliki suami yang alim, yang mengetahui pengetahuan tentang haid, nifas dan istihadah ini, maka suaminya wajib mengajari istrinya. Jika suaminya tidak mampu, maka ia wajib keluar untuk bertanya kepada ulama terkait masalah ini. Dalam hal ini suaminya tidak boleh melarang istrinya keluar rumah. Jadi si istri itu akan minta izin ke suami untuk keluar rumah, mencari pengetahuan, mencari ilmu tentang haid, istihadah dan nifas ini. Dan dalam hal ini suami tidak boleh melarang istrinya keluar rumah
kecuali sang suami bersedia untuk bertanya kepada ulama demi istrinya. Nanti suaminya yang akan menjelaskannya. Nah, mempelajari hukum-hukum ini juga merupakan tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang berdasarkan sabda Rasulullah SAW, siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah pahamkan kepadanya tentang agama ya. Jadi inna ta'alluma hadhil ahkam yu'addu minal fiqh alladhi huwa min alamati iradatillah bi 'abdihi al-khair haitsu ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Lalu musahamatan fi nashri al-ilmi al-wajib wa tabligh ad-da'wah a'dadtu ya. Musahamah itu kontribusi. Jadi kontribusi beliau ini bahwa menyebarkan ilmu yang wajib dipelajari dan menyampaikan dakwah, a'dadtu, saya persembahkan ya, di sini dipersembahkan hadhihi durus al-fiqhiyah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah, mempersiapkan pelajaran-pelajaran tentang fikih tentang hukum-hukum haid, nifas dan istihadah. Wa qad jama'tu hadhir risalah min kutubi a'immatina asy-syafi'iyyah ridwanullah alaihim wa aksaruha mustafadun min risalati syekhina al-alamah Muhammad ibni Ali al-Khatib hafizahullah wa matta'a bihi khairin fi khairin wa fiyatin wallati fatahat mughlaqa masailil haid wallati fatahat mughlaqa masailil haid. Jadi kontribusi beliau menyebarkan ilmu yang wajib dipelajari dan menyampaikan dakwahnya. Beliau mempersembahkan kajian fikih tentang haid, nifas dan istihadah, dan hal tersebut merupakan rangkuman ya, ringkasan riset yang dilakukan oleh imam-imam bermadzhab Syafi'i, dan referensi utama dari tulisan ini dikatakan penelitian dari Syekh Muhammad ibni Ali al-Khatib yang tadi memberikan kalimat apresiasi ya di awal tadi. Semoga Allah menjaganya dan Allah limpahkan kepadanya kebaikan dan afiatnya yang telah membuka persoalan-persoalan yang susah dalam mempelajari haid ini. Kemudian waqad qasamtu hadhihi durus ila samaniyati durusin kalati, saya telah membagi pembelajaran ini menjadi 8 pembelajaran seperti berikut ini. Ad-darsul awal ya, pelajaran yang pertama itu tentang, atau kajian pertama ini tentang pendahuluan ya, muqaddimah amah haula ad-dima al-kharijah minal farji, pendahuluan umum tentang darah yang keluar dari al-faraj, dari kemaluan perempuan. Ad-darsus tsani, kajian yang kedua yaitu sinnul haid wa sifatihi wa alwanihi wa muddatihi, yaitu tentang usia haid, sifat dan warna darah, serta muddah, durasinya atau waktunya. Kemudian ad-darsus salis at-tuhru minal haid wan nifas, suci dari haid ya. Kemudian dari minal haid wan nifas, dari haid dan nifas. Ad-darsur rabi, kajian yang keempat fin nifas wa muddatihi wa ma yata'allaqu bihi min ahkam, nifas dan durasinya ya, nifas dan durasinya serta al-ahkam, yang hukum-hukum, wa ma yata'allaqu bihi min ahkam, dan yang terkait dengan beberapa hukum. Kemudian ad-darsul khamis, kajian yang kelima, fi ma yahrumu bil haid wan nifas, perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang diharamkan saat haid dan nifas. Kemudian ad-darsus sadis at-ta'rif bil mustahadah wa ma yalzamuha, yaitu tentang pengertian wanita yang istihadah dan konsekuensi hukumnya ya. Kemudian
Ad-Darsus Sabi Al-Mustahadah fil Haid. Al-Mustahadah fil Haid, istihadah dalam haid. Kemudian Al-Mustahadah fil Nifas, mustahadah dalam nifas. Ad-Darsus Amin tadi ya. Terakhir Al-Mustahadah fil Nifas, istihadah dalam nifas. Wa as'alullaha ta'ala ayyaj'ala hadzal amal khalisan liwajhi al-karim wa arju wa amulu mimman ittala alaihi fara'a fihi khata'an ayyunabbihani alaihi wa jazallahu khairal jaza. Jadi semoga Allah menjaga keikhlasan dalam amal ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap bahwa kepada para pembaca sekiranya menemukan kekeliruan, jadi mimman ittala alaihi fara'a fihi khata'an, yang melihat sekiranya ada kekeliruan, memberitahu saya, memberitahu kepada penulisnya, ayunabbihani, memberikan tanbih ya, memberitahukan kepada saya, wajazah, dan semoga Allah memberikan ganjaran terbaik bagi siapapun yang mau khairul jaza, yang mau memperingatkannya. Nah, waqad ana awanus syuru fil maqsud bi'aunil malik al-ma'bud fila ad-darsil al-awwal. Saatnya pelajaran dimulai atas pertolongan Allah dari ad-darsul awal, kajian yang pertama. Mungkin itu saja sekilas tentang beberapa kajian pertama ya. Kajian pertama dari buku Al-Ibanah wal Ifadah ini, pendahuluan saja. Ini adalah pendahuluan kajian dari kitab Al-Ibanah wal Ifadah. Bukunya nanti bisa di-download ya. Ada di link deskripsi, akan saya cantumkan di situ. Karya dari As-Sayyid Abdurrahman Ibni Abdullah Ibni Abdul Qadir As-Saghaf atau Al-Asghaf. Nanti akan dilanjutkan ke kajian yang pertama. Ini hanya menjelaskan tentang buku, biografi, kemudian kalimat pendahuluannya saja. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan. Selamat bertemu di kajian selanjutnya, yaitu di pembahasan pertama dari buku ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.